Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Sejarah Wajib kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan anak-anak pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan ibadah yang baik dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, KD-nya KD 6.1 yaitu menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Silakan anak-anak membuka buku paket, kemudian menyiapkan UKBM serta buku catatannya. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran program based learning secara online. Kami harapkan anak-anak nanti dapat menganalisis dan mampu mengidentifikasi dengan contoh serta dapat meneladani peranan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan, sehingga anak-anak nanti diharapkan dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kalian anut, dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, anak-anak sekalian, selain tujuan pembelajaran yang Ibu tampilkan di sini, perlu kalian pahami bahwa segala yang kita lakukan adalah ditujukan untuk ibadah. Demikian pula ketika kita belajar pada hari ini. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol COVID-19. Jangan lupa ya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, bagaimana atau apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Tokoh-tokoh yang akan kita teladani perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat kita susun secara kronologi, yaitu nanti kita mempelajari mengenai perjuangan tokoh nasional yang muncul pada abad sebelum 19. Seperti yang kalian pelajari pada minggu-minggu kemarin, bahwa tokoh-tokoh perjuangan sebelum abad ke-19 itu hampir semuanya dipimpin oleh para bangsawan atau raja. Nah, mereka apakah sudah memperjuangkan kemerdekaan? Tentu saja sudah. Seperti yang kalian pelajari pada materi yang lalu, bahwa perjuangan mereka walaupun bersifat kedaerahan atau hanya memperjuangkan kelompok masyarakatnya sendiri, tetapi mereka sudah memperjuangkan kemerdekaan terhadap hak-hak yang direbut oleh penjajah. Ya, nah di sini Ibu tampilkan sedikit contoh karena sebenarnya banyak sekali dan kalian sudah mempelajarinya pada semester lalu. Yang kalian lihat di sini adalah ada Pangeran Diponegoro, kemudian Pangeran Antasari, Jutnyadin, Teungku Umar, Sisingamangaraja, Sultan Ageng Anyokrokusumo, kemudian Sultan Ageng Tirtoyoso dari Banten, kemudian Sultan Hasanuddin. Nah, apa perjuangan yang mereka lakukan? Nah, nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak nanti mampu menampilkan satu tokoh, kemudian diharapkan kalian dapat menceritakan biografinya, perjuangannya. Nah, Ibu beri contoh satu, biografi dan perjuangan tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan yang muncul sebelum abad 19 atau sebelum apa? Betul sekali, sebelum kebangkitan nasional ya. Nah, Ibu tampilkan di sini Pangeran Diponegoro. Biografi Pangeran Diponegoro yaitu dilahirkan di Yogyakarta pada hari Jumat 11 November tahun 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ajeng Manggarawati dan ayahnya yang bernama
Gusti Raden Mas Surojo. Nah, kemudian ketika beliau naik tahta bergelar Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro lahir dan diberi nama Raden Mas Mustahar. Yang akhirnya beliau diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro tahun 1812. Ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri. Dari 9 wanita yang dinikahinya, saat ini seluruh keturunan Pangeran Diponegoro hidup tersebar di Indonesia. Nah, apa perjuangan beliau? Di sini Ibu tampilkan sekitar tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dalam perang besar-besaran yang hampir-hampir meruntuhkan kekuasaan imperialisme Belanda di Indonesia. Nah, perang ini diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Nah, tidak hanya ini saja anak-anak, ternyata ditambah lagi bagaimana pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang sama sekali tidak menghargai adat istiadat masyarakat Jawa, serta mereka mengeksploitasi yang sangat berlebihan terhadap rakyat, sehingga rakyat sangat menderita. Nah, dengan keadaan rakyat itulah kemudian Pangeran Diponegoro berhasil melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Bahkan perang Diponegoro ini tercatat sebagai perang yang banyak merugikan Hindia Belanda pada saat itu, yang dikenal dengan Perang Jawa ya. Bahkan pada saat itu Belanda sampai mengalami kekosongan kas negara. Nah, tetapi karena perjuangan ini bersifat kedaerahan, maka Belanda kemudian akhirnya dapat melemahkan perjuangan Diponegoro. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pengikutnya tanggal 20 April 1830, yang kemudian dibawa dengan kapal menuju ke Manado. Di sana, Pangeran Diponegoro, pengikut dan keluarganya isolasi ya, dipenjarakan di Benteng Amsterdam. Nah, nanti kalau kalian misalnya berkesempatan suatu saat untuk pergi ke Manado, kalian dapat mengunjungi bekas tempat pembuangan Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya Ibu tunjukkan contoh tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan setelah abad ke-19 atau mulai kebangkitan nasional. Nah, siapa saja tokohnya? Nanti kalian bisa membuka di UKBM. Di UKBM itu Ibu tunjukkan contoh gambar-gambar serta bagaimana perjuangan beliau-beliau ini. Nah, nanti kalian mempunyai kesempatan untuk mencari biografinya melalui internet ya, Wikimedia dan lain-lain. Kemudian mengerjakan UKBM. Setelah itu kalian boleh melanjutkan ke KD berikutnya. Nah, kita tunjukkan tokoh nasional dan daerah setelah abad ke-19 atau setelah kebangkitan nasional. Di sini Ibu tampilkan gambar Dr. Sutomo. Masih ingat ya? Pada semester kemarin kalian belajar mengenai kebangkitan nasional, di mana tokoh salah satunya adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini salah satu tokoh yang mendirikan Budi Utomo ya. Kemudian yang kedua ada 3 serangkai ya. Ada Suwardi Suryaningrat, Louis Dekker ya. Kemudian yang ketiga ada gambar Hos Cokro Aminoto. Kemudian yang bawah itu ada gambar Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang setelahnya yang Ibu beri kode 13 itu adalah gambar tokoh nasional setelah kebangkitan nasional, yaitu tokoh Muhammadiyah ya. Kemudian selanjutnya ada tokoh Muhammad Yamin. Nah, yang nomor 13 itu pernah difilmkan, yaitu film Sang Pencerah ya, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan.
Nah, Ibu beri contoh satu perjuangan tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan setelah kebangkitan nasional. Tokoh berikutnya yang Ibu tampilkan yaitu tokoh perjuangan setelah kebangkitan nasional, yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo atau yang dikenal sejak kecil namanya Subroto, lahir di daerah Nganjuk ya, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur, 30 Juli 1888. Beliau meninggal di Surabaya. Nanti kalau misalnya kalian berkesempatan untuk mengunjungi Surabaya, boleh berkunjung ke makam Dr. Sutomo ya, letaknya di daerah Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur ya. Beliau meninggal pada usia 49 tahun pada tanggal 30 Mei 1938. Beliau adalah tokoh pendiri Budi Utomo, salah satu pendiri Budi Utomo, yaitu organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia yang nanti menginspirasi pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia, di mana Subroto ini kemudian mengganti namanya menjadi Sutomo saat masuk ke sekolah menengah. Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School of van Inlands Artsen atau yang disebut Stovia, yang berada pada saat itu terletak di Batavia di Jakarta. Bersama kawan-kawannya, beliau kemudian mendirikan organisasi yang bernama Organisasi Budi Utomo. Nah, pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk tujuan sosial, yaitu membantu para mahasiswa atau pelajar yang pintar tetapi mereka tidak punya biaya ya. Maka organisasi Budi Utomo ini mencarikan dana. Nah, apa perjuangan beliau selain mendirikan Budi Utomo? Pada tahun 1919 sampai 1923, Sutomo mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi spesialisnya di kedokteran Universitas Amsterdam di Belanda sana ya. Nah, selama kuliah, Sutomo ikut berkegiatan di Indische Vereniging. Sutomo juga sempat dipilih menjadi ketua Indische Vereniging tahun 1921-1922. Nah, pada materi yang lalu ketika kita belajar mengenai kebangkitan nasional, anak-anak juga sempat belajar bagaimana para pelajar yang pada saat itu menempuh studi di luar negeri di Belanda, mereka bertemu dengan banyak orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru dunia, yang mana masing-masing dari mereka mempunyai latar belakang yang bervariasi. Nah, salah satu yang menginspirasi para pemuda Indonesia yang belajar di Belanda pada saat itu, ketika mereka bertemu dengan para pemuda yang berasal dari daerah-daerah Asia dan Afrika. Mereka sama-sama menjadi negara yang terjajah. Kemudian mereka saling bertukar pikiran, mereka mengeluarkan ide-ide yang nanti akan memotivasi ya para pemuda ini untuk mendirikan organisasi-organisasi yang nantinya bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan ya. Nah, pada tahun 1923 Sutomo kembali ke Indonesia dan menjadi pengajar di Netherlands Einstein School. Kemudian tahun 1924 Sutomo mendirikan Indonesia Study Club ya, dalam bahasa Belanda Indonesia Study Club atau kelompok studi Indonesia di Surabaya. Pada tahun 1930 Indonesia Study Club ini mengubah namanya menjadi Partai Bangsa Indonesia dan kemudian nanti berkembang menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya. Nah, pada saat menjadi partai inilah organisasi yang semula berbentuk study club berubah menjadi organisasi politik yang tujuannya adalah menuju Indonesia merdeka. Nah, anak-anak sekalian, tahukah anak-anak bahwa di Kebumen sendiri memiliki seorang tokoh daerah yang diangkat menjadi tokoh nasional? Mungkin anak-anak berkesempatan suatu hari pergi ke Jalan Ahmad Yani ya. Di sana nanti kalian akan menemukan taman kota yang terdapat patung tokoh Kebumen yang diangkat menjadi tokoh pejuang nasional. Siapa namanya? Betul sekali, yaitu Jenderal Sarbini. Nanti Ibu tayangkan
supaya kalian sedikit mengenal bagaimana biografi beliau. Nah, siapakah tokoh berikut? Mungkin anak-anak jarang ya mempelajari ini ketika berada di SD maupun di SMP. Nah, sekarang kalian mulai harus banyak mencari sumber-sumber daerah. Kalau di pembelajaran sejarah peminatan, kalian belajar mengenai sumber-sumber sejarah lokal ya. Nah, salah satu sumber sejarah lokal di wilayah Kebumen terdapat data bahwa Kebumen sendiri banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, salah satunya adalah Jenderal Sarbini. Nah, apa kiprah Jenderal Sarbini terhadap perjuangan bangsa Indonesia? Ibu tunjukkan di sini. Anak-anak yang Ibu banggakan, Jenderal Sarbini merupakan tokoh yang berasal dari Kebumen yang mempunyai nama Muhammad Sarbini. Dari data ensiklopedi, beliau lahir di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1914. Nah, meninggalnya di Jakarta tanggal 21 Agustus 77 pada usia 63 tahun. Nah, anak sekalian, beliau mempunyai rumah. Kalau kalian telah sumber lesan ya atau sejarah lokal yang berada di Kebumen, maka akan menemukan data bahwa beliau pernah tinggal di rumah yang berada di daerah Indrosari, Kecamatan Bulus Pasantren, Kebumen, Jawa Tengah. Nah, mungkin kalian mempunyai kesempatan untuk melihat secara langsung peninggalan dari rumah beliau ya. Nah, Pak Sarbini banyak mengabdi selama masa perjuangan, baik di bidang militer maupun pemerintahan. Dalam masa perjuangan, terutama pada tanggal 20 Oktober 45, beliau pada saat itu berpangkat letkol, memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Resimen Kedu, dan beliau berhasil mengepung serta menyerang tentara Sekutu Danika di Desa Jambu, Ambarawa, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Palagan Ambarawa. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, pada saat itu Jenderal Sarbini berpangkat Mayor Jenderal, menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Dwi Korah tahun 66 yang kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Soeharto. Pada masa hidup beliau, Letnan Jenderal TNI HM Sarbini ini dikenal sebagai Bapak Veteran Indonesia dan diabadikan namanya sebagai nama Gedung Veteran atau Balai Sarbini yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Nah, untuk mengenang jasa beliau, pemerintah Kabupaten Kebumen mengabadikan nama beliau sebagai nama jalan yang mungkin selalu kalian lewati, yaitu Jalan Sarbini, serta mendirikan taman kota yang diberi nama Taman Sarbini. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap terapkan protokol COVID-19, belajar dengan semangat, jangan lupa banyak berdoa. Setelah ini kalian boleh membuka grup di Tips. Di sana Ibu sudah sampaikan tugas-tugas serta materi yang harus kalian pelajari. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi Ibu secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.